耳鳴りが静かに見切られてる。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Summertime Render. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Shide yang terkejut setelah melihat jirahnya dan para bayangan liar yang dilenyapkan Ushio dengan rambutnya. Ushio yang merasa kesal karena telah dibunuh Shide dari belakang pun langsung menyerangnya. Di mana Haine yang menganggap bahwa Shinpei hanya memindahkan ingatan Ushio pun merasa menyesal karena tak membunuh Shinpei waktu bersama anak-anak. Shide yang mengatakan tak ada gunanya menyesali masa lalu pun menyuruh Haine untuk berpikir waktu yang sekarang. Di mana Haine mengatakan bahwa perkembangan Ushio sangatlah membawa petaka dan akan membunuh Ushio di sana juga. Lalu saat Ushio ingin menyerang Shide, tiba-tiba ia dihentikan oleh bayangan Mio dan dibawa kembali ke tempat Shinpei oleh bayangan Mio. Di mana bayangan Mio memberitahu Ushio rencana Shinpei melalui ingatannya. Lalu Shinpei pun bertanya kepada Shide, apakah Shide tahu datangnya Shinpei dari mana? Haine dan Shide yang mendengar pertanyaan Shinpei pun sedikit bingung. Lalu Shinpei pun beranggapan bahwa cap tangan Haine bisa disembunyikan saat ia berada di dalam tubuh kuil. Shinpei yang menyalin rambut Ushio menjadi pistol pun langsung ingin mengulangi waktu. Lalu Haine yang melihat itu pun menyuruh Shide untuk menghentikannya. Namun berkat kemampuan 2 detik masa depan milik Ryonosuke, Shinpei bisa menghindari tembakan Shide, yang langsung membuat Shide terkejut. Dan Shinpei pun langsung menembakkan pistol itu untuk mengulangi waktu. Lalu saat Shinpei kembali untuk mengulangi waktu, ia berada di dalam tubuh kuil bersama teman-temannya. Kita juga diperlihatkan Haine yang telah mengulangi waktu, di mana ia beranggapan bahwa Shinpei menyembunyikan cap di tangannya hanya untuk mencari Ushio. Namun ternyata itu semua salah. Rencana Shinpei yang sebenarnya adalah di Gua Hiruko, di mana Shinpei telah mengatur titik awal pengulangannya di Gua Hiruko. Ia juga menyembunyikan keberadaannya di dalam tubuh bayangan liar dan mengulangi waktu bersama Ushio di tempat tubuh Haine yang asli berada. Lalu saat mereka ingin menuju ke tempat tubuh Haine yang asli, Shinpei mengatakan bahwa Haine dan Shide akan menyelesaikan mereka semua sebelum memulai ritual pembantaiannya. Lalu tak lama berselang, Tokiko mengatakan bahwa Guil merasakan aura bayangan. Dan bayangan itu juga langsung menembak Guil untuk menghentikan pergerakannya. Ushio yang melihat Tokiko terluka pun ingin membantunya. Namun Tokiko mengatakan bahwa ia bisa menghadapinya sendirian dan menyuruh mereka semua untuk melanjutkan perjalanannya. Tokiko yang merasakan bahwa para bayangan itu dipaksa oleh Haine pun berniat untuk membebaskan mereka semua. Lalu Shinpei yang ingin masuk ke tempat tubuh Haine berada pun terhadang oleh dinding bayangan. Di mana dinding bayangan itu ditembak Nezu langsung pulih kembali. Ushio pun mencoba meretas dinding bayangan itu. Ryonosuke yang melihat apa yang akan terjadi pun menghentikan Ushio. Namun jari-jari Ushio telah diretas balik oleh dinding bayangan itu. Sho pun merasa kesal dan frustasi. Lalu Shinpei mengatakan bahwa ia akan menghancurkannya dengan bom. Di mana sebelum ke sana ia menyuruh bayangan Mio untuk menyiapkan serbuk petasan kembang api. Haine dan Shide pun bergegas menuju ke tempat Shinpei dan yang lainnya berada. Di mana Shide mengatakan selama ia hidup ratusan tahun, ia masih meyakini bahwa tak ada satu orang pun yang bisa menghancurkan mantra lapisan pelindungnya. Lalu setelah berhasil menghancurkan dinding bayangan itu, Shinpei dan yang lainnya melanjutkan perjalanannya. Tak lama berselang, Shinpei menyuruh Nezu untuk menunduk, di mana ia langsung menembaki Shide yang datang dari belakang. Lalu saat dinding bayangan mulai pulih, Shide mencoba memaksakan diri untuk masuk. Dan ia pun langsung ditembak oleh Nezu. Nezu pun menyuruh mereka semua untuk tetap maju, di mana ia akan menahan Shide di sana. Shide yang kenal Nezu sejak dari kecil pun menyuruhnya untuk pergi dari sana, di mana ia tak ingin mendengar jeritan teman masa kecilnya. Namun Nezu tak akan membiarkan Shide lolos dari sana.
dan bersiap untuk mempertaruhkan nyawanya. Shinpei yang telah bersiap-siap pun langsung terganggu setelah mengetahui aura Dewa Heruko, di mana aura itu seperti suara kuku yang menggores papan tulis. Bayangan Mio pun menjelaskan bahwa Haine selalu mengirim sinyal untuk mengendalikan bayangan, di mana sebelum ia diretas Ushio, suara itu terdengar indah. Namun sekarang suara itu membuat bayangan Mio tidak nyaman. Bayangan Mio juga mengatakan bahwa ia bisa menghapus ketidaknyamanan itu, yang dikarenakan ia adalah bayangan. Namun Shinpei tak bisa berbuat apa-apa, yang dikarenakan ia adalah manusia. Lalu Ushio menyuruh Shinpei untuk fokus ke auranya. Tak lama berselang suara milik Haine langsung hilang dari sana, di mana ternyata Ushio juga bisa mengeluarkan sinyal yang sama seperti Haine. Lalu Shinpei pun memberitahu Ushio, di mana Ryonosuke akan membaca 2 detik masa depan dan menyuruh Ushio untuk mengikuti pandangannya. Tak lama berselang Shide langsung menyerang dari atas. Namun Ushio bisa membuat pelindung dengan rambutnya, yang membuat Shide terkejut. Shinpei yang melihat Shide bisa menghindari serangan Ushio pun beranggapan bahwa ia bisa membaca pergerakan Ushio. Lalu Haine yang melihat Shinpei pun langsung menyadari bahwa ia bisa melihat 2 detik masa depan, di mana saat Shinpei menutup mata kirinya, Haine merasakan Ryonosuke ada di dalam tubuh Shinpei. Shinpei juga menggunakan cara itu untuk menghindari serangan bertubi-tubi dari Shide, di mana jika Shinpei menggunakan itu terus-menerus, ia bisa meningkatkan kekuatan fisiknya seperti Hizuru. Dan Shinpei akan mendapatkan kekuatan untuk melawan mereka. Shinpei pun mulai memahami semuanya, di mana selama Haine melihatnya, ia tak bisa memakai kemampuan 2 detik Ryonosuke untuk menyerang. Namun berkat itu ia akan memancing Haine untuk masuk ke tempat eksekusi, di mana Haine dan Shide akan terus fokus kepada Ushio dan Shinpei. Lalu saat Mio ingin mengakhirinya, Haine menyadarinya, di mana ia bisa merasakan semua aura bayangan yang ada di sana. Namun saat ia mendarat, So langsung menembakkan peluru paku ke bayangan Haine yang ada di bawah, yang langsung membuat Haine tak bisa bergerak, di mana ia tak bisa merasakan keberadaan So karena ia adalah manusia. Dan pistol paku yang dibawa So juga versi original milik Nezu, yang membuat Haine tak bisa berbuat apa-apa. Bayangan Mio yang melihat itu pun langsung membunuh tubuh perantara Haine. Shide yang merasa senang pun langsung dipukul Ushio. Namun tiba-tiba Shide yang satunya muncul, di mana Nezu telah mencoba menahannya pun terbunuh oleh Shide yang satunya. Ushio yang menuju ke tempat Haine pun merasakan apa yang semua Haine rasakan, dan ia pun langsung ingin mengakhiri semuanya, di mana setelah meninju bayangan yang menjulang ke langit, jirah Shide langsung menghilang. Dan setelah Shide menyadari bahwa Haine telah dikalahkan, ia langsung dibunuh oleh bayangan Mio. Shinpei yang menghampiri Ushio pun dibuat terkejut setelah melihat mata kanan Ushio, di mana mata kanan Ushio berubah seperti mata Haine. Lalu tak lama berselang Shinpei merasakan sakit di matanya. So yang ingin menghampiri Shinpei pun dihentikan oleh bayangan Mio, di mana ia dan Ushio masih juga belum menghilang, yang berarti Haine masih hidup. Shinpei merasa bahwa mata kanannya dengan mata kanan Ushio bisa membuat ia merasakan aura Haine waktu dulu. Mereka semua yang melihat Shide masih hidup pun beranggapan bahwa tubuh Shide abadi. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.